waktu di jalan keliling Bali Utara dan Bali Tengah. Rute yang diambil adalah Gilimanuk, Lovina, Bedugul, dan Ubud. Kira-kira sekitar 8 hari waktu di jalan menikmati kawasan tersebut. Memang belum semuanya sih, tapi setidaknya sudah mendapatkan highlightnya. Nah, waktu di jalan memulai perjalanan dari Gilimanuk ke Lovina yang membutuhkan sekitar 2 jam perjalanan. Sepanjang perjalanan ini nggak ada tempat makan mumpuni untuk pemakan non-babi ya, rata-rata tuh rumah warga. Saran kami, makan saja dulu di Gilimanuk, di ayam betutu khas Gilimanuk dengan tempe. Lanjut, nah jalur dari Gilimanuk ke Lovina ini mulus banget dan jalannya cukup bagus. Sekali ketemu kota kecil, sekali ketemu jalur yang belakang tajam, mirip kayak Pantura tapi jauh lebih sepi. Kita sampai di kawasan ini sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah ke resort yang sudah kita book sebelumnya. Namanya New Sinari Beach Resort, tapi dikenal juga dengan nama New Sinari Putus-Putus. Ya, resortnya ini satu grup dengan Putus-Putus. Itu minyak bayur yang cukup terkenal ya. Area depannya seperti ini, cukup mewah dan besar dan sangat terbuka. Waktu di jalan memutar resort ini melalui Traveloka, kamar superior tanpa sarapan dibandingkan dengan kota sejenis. Traveloka membeli harga yang jauh lebih murah. Ini adalah penampakan area lobi, luas, nyaman dan mulai terasa Balinya. Nah, di area lobi juga menawarkan welcome drink yang cukup melimpah. Jadi bisa sambil minum sambil menunggu kamar dipersiapkan. Nah, karena satu grup dengan minyak putus-putus, jadi ada etalase yang memamerkan produk putus-putus tersebut mulai dari minyaknya sampai sabunnya. Nah, ini area resortnya itu sendiri luas banget dari jalan raya sampai ke pantai Lovina. Nah, ini adalah kawasan area superior room yang kita pesan, tapi karena udah penuh, jadi di-upgrade sama pihak villa ke Deluxe Room. Mari kita room tour Deluxe Room. Ada teras lengkap dengan kursi, lalu masuk langsung disambut dengan tempat tidur twin bed dan TV. Di ujung itu ada sebelah kiri lemari dan juga pintu kamar mandi kanan. Nah, kamar mandinya itu semi outdoor dengan bathtub dan dikasih amenities. Itu sabunnya itu cukup wangi ya, wangi banget sih sebenarnya. Di Sinari Putus-Putus ada 2 kolam renang. Kolam renang pertama adalah kolam yang dikelilingi oleh villa dan satu lagi yang mengarah langsung ke pantai, tapi bukan infinity pool ya. Untuk menuju ke kolam renang kedua, kita perlu jalan dulu melewati villa dengan berbagai tipe di Sinari Putus-Putus. Nah, sebelum sampai ke kolam renang kedua akan bertemu tempat spa di resort ini. Gak sempat masuk tapi kayaknya sih oke ya. Nah, kalau sudah bertemu pelang ini berarti sudah masuk, udah sampai ke dalam kolam renang kedua. Air kolamnya ternyata anget. Nah, kolam yang langsung mengarah ke pantai Lovina ini itu paling rame dan ada beberapa bule yang berjemur di sini. Resort ini juga memiliki akses ke pantai Lovina langsung. Kita bisa duduk di gazebo atau olahraga di tempat gym dengan pemandangan pantai Lovina. Pas berenang, waktu di jalan keluar untuk mencari makan malam. Kita melewati bagian depan dan area parkir yang luas. Kalau kata petugas parkir, kalau tamu lagi banyak banget itu parkiran mobilnya itu bisa sampai ke depan. Untuk makan malam sebenarnya susah ya, tapi bersyukur kita ketemu warung bakso musim nggak jauh dari resort ini. Jadi bisa dibungkus atau makan di tempat. Rasanya enak loh dan harganya murah. Nah, besok pagi kita pukul 6 pagi kurang waktu Indonesia Tengah, waktu di jalan coba menikmati pemandangan pagi. Sepi, tapi sebenarnya ini terisi ya. Nah, walau kawasan Sinari itu luas, tapi banyak petugas yang standby untuk membantu para tamu. Nah, di Sinari Putus-Putus ada restorannya di sebelah kiri kolam renang yang kedua. Waktu jalan nggak sempat makan di sini, tapi bisa melihat ke dalam saat pagi dan ini semi outdoor. Di ujung dari restoran ada foto spot dengan background pantai Lovina.
Di kawasan Wavina, sebenarnya main poinnya adalah melihat dolphin atau snorkeling menggunakan kapal nelayan. Meski pagi banget untuk berangkatnya, itu sekitar pukul setengah 6 pagi atau sampai sekitar jam setengah 7 lah gitu. Untuk tarifnya itu tergantung dari tektokan dengan nelayannya ya. Nah, untuk melihat dolphin ini itu nggak ada jaminan saat kita datang, kita menaiki perahunya terus langsung kelihatan ya, karena kan mereka tinggal di alam bebas, tentu itu tergantung rezeki. Nah, memang nelayan pasti akan mengantarkan ke titik untuk melihat dolphin. Nah, biar nggak sia-sia, bisa dikombinasikan dengan snorkeling. Nah, ini bentuk kapal nelayannya seperti ini yang bisa dipakai untuk melihat dolphin. Kalau tidak mau aktivitas melihat dolphin seperti ini juga tidak masalah. Kita bisa berenang di kawasan resortnya atau jalan-jalan di pinggir pantai Lovina, atau bisa juga keluar untuk menikmati air panas di Banjar Hot Spring. Ini pasirnya pasir hitam ya di kawasan pantai Lovina, tapi ini bersih sebenarnya dan airnya juga enak. Oke, waktu di jalan check out jam setengah 12 siang waktu Indonesia Tengah, melanjutkan perjalanan ke Bedugul. Nah, perjalanan ke Bedugul ini ada cerita tersendiri. Kita pakai Waze dan diarahkan ke jalan desa yang tanjakannya itu curam dan terjal, kiri kanan juga jurang. Sempat mobil kita tuh nggak bisa naik, tapi akhirnya memutuskan untuk muter balik dengan medan terbatas. Jadi saran kita, jangan pernah pakai Waze kalau di Bali. Pakai Google Maps aja dulu, lalu pelajari medannya pakai Street View. Lanjut, nah kita menemukan jalan besar umum yang memang mengarah ke Bedugul. Ada banyak, tapi karena agak trauma dengan kejadian sebelumnya, kita memutuskan mengambil rute melalui Jalan Seririt Singaraja. Walaupun kondisi jalan menanjak, tapi tekstur jalannya mulus. Cukup banyak belokan tajam, tapi termasuk masih manusiawi. Nah, untuk Bedugul, jalan udah aspal full. Pemandangannya pun menarik, rata-rata disuguhi gunung di depan mata. Tujuannya nggak kayak Bali ya, lebih mirip kayak kawasan Jawa Barat. Ada gunung, ada hijau royo-royo, sesekali bertemu dengan kawasan rumah penduduk, tapi lebih banyak ketemu dengan seperti perkebunan atau tanah kosong yang masih asri. Salah satu tujuan waktu di jalan ke Bedugul adalah Twin Lake View. Nah, perjalanan dari Sinari Resort ke Twin Lake View ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Posisinya persis di pinggir jalan, tidak ada tiket masuk, cuma parkir aja. Yang disuguhkan adalah pemandangan dua danau kembar dari atas, yaitu Danau Buyan di sebelah kiri dan Danau Tambingan di sebelah kanan. Best time-nya sih sebenarnya pagi hari, cuman ternyata waktu siang hari juga cukup cantik kok. Puas menikmati, lanjut perjalanan ke tempat menginap di Bedugul. Waktu jalan memilih CLC Hotel and Villa dan mereservasi satu kamar deluxe dengan sarapan melalui Traveloka. Alasannya memilih CLC karena di kawasan ini termasuk lebih terjangkau harganya dibanding kompetitor lainnya ya. Nah, ditambah ada pemandangan gunung dan danau beratan juga. Nah, dari Twin Lake View ke CLC ini sebenarnya hanya terus sekitar waktu 17 menit saja. Waktu di jalan sampai pukul 2 kurang, kita coba cek dulu. Nah, di sini itu sinyal itu nggak ada, tapi disediakan wifi cukup kencang ya. Cuman memang dibatasi untuk 2 gadget saja. Jadi konsep CLC ini adalah mereka menyewakan rumah 2-3 kamar. Kita dapat villa 3 kamar, tetapi yang dibuka kamarnya hanya 1 kamar yang kita pesan. Ini penampakan villanya dari luar. Konturnya ini menanjak. Nah, di dalam villa ada meja makan, ruang TV dan dapur, ada taman belakang dan samping juga. Satu hal lagi, kawasan ini udaranya dingin banget. Dari kita sampai ke lokasi sampai pulang check out itu dingin terus. Oke, istirahatnya sudah, waktu di jalan, lanjut ke Pura Ulun Danu Bratan. Hanya sekitar 2 menit aja dari penginapan. Tadinya mau pagi ke sini, tapi memutuskan untuk sorenya aja deh gitu. Kita ke sana sekitar pukul 5 sore.
area parkirnya itu sepi tapi ada pengunjung. Sampai di dalam itu suasana tuh syahdu banget dan menenangkan. Udara dinginnya sejuk, tirainya cantik ada di tengah danau. Anginnya ada semilir dan bunga-bunganya itu di sini tuh cantik banget. Rawat, indah, dan banyak banget sih bunga yang jujurnya kita tuh jarang banget lihat. Nah, pura ini menjadi pengisi gambar pada uang pecahan Rp50.000. Di Pura Ulun Bani Bratan ada area anak seperti feeding animal dan juga arena bermain anak. Cuma karena kita datang sore, jadi feeding animal ini udah tutup. Nah, mulai lebih gelap, suasana jauh lebih syahdu, dan ini mulai keren banget sih. Sebelum pulang ke Sialsi, kita sempat beli makan dulu di warung musim persis di seberang pintu masuk Ulun Bani Bratan. Besok pagi sebelum check out, kita makan di restoran yang bangunan paling atas dan mendapat nasi seperti itu. Baiklah, waktu di jalan melanjutkan perjalanan menuju Ubud. Kita check out jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Dari Bedugul ke Ubud butuh waktu tempuh sekitar 1 sampai 1,5 jam perjalanan, tergantung kecepatannya. Kalau masih mau menikmati kawasan Bedugul, bisa coba ke Kebun Raya Bedugul. Jalanan dari Bedugul ke Ubud itu menurun, tapi disuguhi pemandangan yang Masya Allah, itu clear blue sky, sawah, dan hijau royo-royo itu bisa ditemukan hampir di sepanjang jalan. Itu memanjakan mata banget. Nah, bedanya jalur Bedugul ke Ubud itu istilahnya itu lebih rame ya dibandingkan dari Lesina ke Bedugul. Jalanannya juga mulus banget. Nah, jalan itu mulus banget sampai ke Ubud, terus itu hampir jarang sih ditemuin bolongan-bolongan jalan beraspal gitu. Nah, waktu jalan ke Ubud itu diarahkan ke nasi ayam kedewatan Ibu Mangku dulu untuk makan siang. Nah, kalau udah ketemu Plang Abian Semal seperti ini, berarti kita sudah tidak jauh lagi dari tempatnya. Nah, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah, kita sampai ke nasi ayam kedewatan Ibu Mangku. Parkir di depannya langsung masuk. Dari luar sih kelihatan tempatnya tuh kecil ya. Nggak taunya pas masuk ada area belakang yang aduh nyaman banget deh. Nah, ini ketemu suasana seperti ini tuh abis road trip berhari-hari itu kayak wah di padang gurun. Menu yang kita pilih adalah nasi ayam lengkap waktu itu. Sudah kenyang, waktu di jalan melanjutkan ke penginapan selanjutnya di Sarisila Ubud. Nah, dari Bumangku butuh waktu sekitar 5 menit aja. Ada area parkir luas menampung beberapa mobil dan motor. Nah, area lobby ada di atas, tapi ini sedikit banyak mirip dengan Sinari Kutus-Kutus. Di Sarisila Ubud kita memesan kamar deluxe double, include breakfast melalui Traveloka. Sarapannya itu sederhana tapi enak banget. Nah, model Sarisila Ubud ini lorong dengan kanan kiri adalah kamar. Paling ujung ada kolam renang dengan view of Ubud. Oke, kita room tour deluxe double. Masuk kamar, ada kamar yang luas lengkap dengan TV dan sofa. Kamar mandi, ada bathtub. Di ujungnya itu adalah kamar mandi dengan bathtub seperti ini, lengkap dengan hair dryer, dan ada juga area belakang kecil untuk jemur pakaian dan shower untuk bilas. Sarisila Ubud, area kolam renang ada di ujung dari lorong tersebut dengan view khas Ubud, tapi ini bukan infinity pool ya. Oke, agak sore kita sempat jalan kaki dari Sarisila Ubud ke Central Ubud. Ternyata itu jauh banget. Kita pulang Gojek. Nah, selama perjalanan kita cari penginapan di Central Ubud. Maksudnya biar lebih dekat kalau mau jalan dan mobil istirahatin dulu. Sekitar jam 12 siang dari Sarisila lanjut mengarah ke penginapan di kawasan Central Ubud namanya Fatma Ubud Resort. Sejujurnya jarang banget sih penginapan di Central Ubud yang punya parkiran mobil, tapi kita nemu di sini di Fatma Ubud Resort. Kita pesan menggunakan booking.com dengan rate sangat terjangkau, dengan fasilitas dan fee yang diberikan kita memilih superior roof.
Nah, jarak dari Sarisila ke Padma Ubud Retreat ini sekitar 7 menit aja. Niat awal ingin nitip mobil dulu lalu keluar untuk jalan-jalan kalau misalnya belum siap. Tapi kita bisa early check-in karena kamar sudah siap. Nah, ini adalah pintu masuk ke kawasan area superior room-nya ya. Pas masuk, waduh ini this is what we want deh gitu, Bali banget. Itu ada banyak tanaman, sejuk, sepi gitu. Nah, kita emang pengen nyari yang kayak gini sejujurnya. Nah, ini lokasi Padma Ubud Retreat ini di Jalan Kajang. Yang depannya sendiri itu adalah Kajang Art Market. Nah, ada pool di area superior room-nya, itu infinity pool yang memang ubud banget. Cantik, aduh kita banget nih di sini. Walau nggak ada TV, tapi kita enjoy banget. Waktu jalan pun menginap 2 malam di sini. Lalu di Ubud bisa kemana aja? Oke, di Ubud itu kita pertama bisa ke Pura Saraswati. Nggak ada tiket masuk, jadi kita bisa langsung masuk dan menikmati pura yang diapit oleh kolam bunga teratai. Kalau di malam hari, pura ini menawarkan pertunjukan seni. Selanjutnya ada Ubud Palace, sama seperti Pura Saraswati, pengunjung bisa langsung masuk dan menikmati tempat di dalamnya. Malam hari pun disuguhkan pertunjukan seni yang khas Bali. Lanjut ke Serayu Pottery, tempat ini terkenal dengan spot foto yang menarik dan colorful. Untuk bisa foto di sini itu perlu donasi ya sebesar Rp10.000 per orangnya. Sepuasnya, kemudian setelah foto coba deh ngobrol sama pemiliknya, itu menarik banget. Nah, pottery di sini juga bisa dibeli dengan harga kurang lebih mulai dari Rp20.000. Kemudian ada Monkey Forest, ini salah satu destinasi di Ubud. Untuk masuk ke sini perlu tiket masuk sebesar Rp60.000 untuk dewasa dan Rp40.000 untuk anak-anak. Kalau tak ingin masuk ke dalamnya nggak apa-apa, bisa keliling kawasan Monkey Forest di luarnya itu yang sejuk banget, terus ada kafe-kafe banyak dan tempat belanja di sekitarnya. Waktu di jalan, menyewa motor untuk keliling kawasan Ubud. Alasannya sih biar kita bisa nyelip-nyelip ya dan gampang parkirnya, karena Ubud saat weekend itu cukup ramai. Weekdays mungkin seperti ini kita jalan waktu weekdays, tapi kalau weekend aduh udah macet di mana-mana. Waktu di jalan sempat mendapatkan momen ngaben di pura dalam Puri Kelihatan Ubud. Kemudian ada furnitur di Jalan Andong yang bisa dibeli untuk ngisi rumah. Desainnya itu tiap toko itu beda-beda dan terus ini cantik-cantik banget. Nah, kemudian gimana kalau mau makan di kawasan Ubud yang halal? Nah, ini berikut listnya. Kita cukup keluar aja dari Ubud sedikit aja, nah, kita akan mendapatkan tempat makan halal dan harganya juga cukup terjangkau. Oke, itulah waktu di jalan keliling Bali Utara dan Bali Tengah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita waktu di jalan kali ini. Selanjutnya, di mana waktu di jalan bercerita lagi ya.